Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, jadi baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, dasar-dasar perlindungan tanaman. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman secara fisik. Baik juga sebelumnya, jadi kami terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Ashar, Kasianto, Libra, Sapra, dan juga Nasria. Oke, jadi ada beberapa poin ya dalam pengendalian tanaman atau pengendalian organisme pengganggu tanaman secara fisik. Oke, jadi baik, langsung saja. Jadi pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman secara fisik ialah pengendalian OPT dengan cara mengubah faktor lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain, sehingga dapat menimbulkan kematian dan juga penurunan populasi dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Terus dasar pemikirannya adalah bahwa setiap organisme perusak tanaman atau OPT mempunyai batas-batas toleransi terhadap faktor-faktor fisik tertentu. Oke, jadi metode pengendalian organisme pengganggu tanaman secara fisik. Jadi nomor 1, penggunaan TBS atau Trap Barrier System. Jadi penghalang atau barrier adalah berbagai bentuk faktor fisik yang dapat menghalangi atas atau membatasi OPT sehingga tidak mendatangi atau menyerang areal pertanaman. Misalnya, meninggikan pematang agar OPT tertentu tidak bisa dipindah ke tempat lain. Terus membuat pagar yang rapat dengan bambu, kayu, atau lembaran seng di sekeliling areal pertanaman untuk menghindari gangguan babi hutan, tikus, dan lain-lain. Oke, teknik ini salah satu sistem pengendalian hama tikus pada komoditas tanaman padi, jagung, dan lain sebagainya. Terus keunggulan dan kekurangan. Pertama adalah keunggulan dari alat ini. Keunggulan dari penggunaan TBS ini antara lain teknologinya sederhana sehingga mudah dilakukan oleh petani. Terus bahan TBS tersedia di pasaran dan pemasangannya juga relatif mudah. Terus dari segi kekurangan, adapun kekurangan dari penggunaan alat ini adalah pemakaian skala luas dan biaya yang cukup tinggi menjadi kendala tersendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasianto, NIM A032054. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan lampu perangkap untuk pengendalian penggerek pada batang padi. Lampu perangkap merupakan suatu unit alat untuk menangkap atau menarik serangga yang tertarik cahaya pada malam hari. Alat ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan atau jumlah populasi serangga pada lahan pertanian. Cara kerja perangkap ini, lampu diletakkan di dalam lahan sawah di pinggir pematang. Letak biasa disesuaikan pada kondisi tempat karena alat ini memerlukan sumber aliran listrik. Serangga-serangga yang dapat tertangkap antara lain yaitu wareng coklat, penggerek batang pada padi, dan lain-lain. Sasaran untuk teknik ini adalah tanaman padi, sayur-sayuran, bawang merah, dan sebagainya. Adapun keunggulan dari alat ini yaitu dapat mengurangi populasi OPT penggerek batang pada tanaman padi dan membuat pertumbuhan tanaman padi menjadi lancar. Sedangkan kekurangannya itu karena alat ini menggunakan energi listrik, membuat jumlah pengguna listrik petani makin bertambah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alibra, NIM A032503, Prodi Agroekoteknologi kelas B. Jadi di sini saya akan melanjutkan poin pembahasan materi dari kelompok saya, yaitu teknik yang ketiga, penggunaan mulsa plastik untuk mengendalikan hama yang bertelur di dalam tanah. Mulsa plastik merupakan produk selembar plastik yang digunakan untuk menutup tanah bedengan atau lahan pada pembudidayaan tanaman. Mulsa ini sangat berguna untuk menghambat tumbuhnya gulma, melindungi tanah dari erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik, serta menjaga kelembapan tanah. Ada banyak jenis plastik mulsa dan pembedaannya dilakukan atas berbagai faktor. Misalnya warna dan intensitas matahari yang dapat diteruskan, yaitu mulsa plastik putih, mulsa plastik merah, mulsa plastik hitam, mulsa plastik biru, dan mulsa plastik perak. Mulsa plastik biasa digunakan untuk aneka tanaman hortikultura, terutama jenis sayur-sayuran seperti cabai, sayuran daun, dan pada budidaya buah-buahan seperti semangka dan melon. Teknik ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Adapun keunggulan menggunakan alat ini adalah masa panen lebih cepat, hasil panen meningkat, penggunaan air lebih hemat, dan meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi pada tanaman, terutama pada zona akar. Kemudian kekurangan, walaupun demikian penggunaan mulsa dapat merugikan, salah satunya karena membutuhkan biaya untuk membeli bahan mulsa, dan pada musim kemarau mulsa kering dapat menimbulkan resiko kebakaran. Jadi inilah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapra, NIM A032552, Prodi Agroekoteknologi kelas B. Baik, saya lanjut. Pembungkusan buah untuk mengatasi serangan alat buah. Tentunya sebagai seorang yang mendalam ilmu pertanian, kita menjadi ingin tahu apa yang menyebabkan buah itu menjadi busuk. Jawabannya, dalam lalat buah atau biasa disebut dengan Batrokerat spp, dalam siklus hidupnya lalat buah ini menggunakan hampir semua jenis buah-buahan dimakan. Selain hidup serta cadangan makanan, selain lalat buah, ada juga hama yang sulit untuk dikendalikan serangannya, yaitu kelelawar. Kedua hama tersebut memiliki serangan yang sangat tinggi dalam faktor penyebab kehilangan hasil panen hingga gagal panen. Dan selanjutnya ada beberapa cara yang dapat kita pilih dalam pengendalian hama tersebut, yaitu dengan menggunakan plastik bening atau transparan. Pembungkusan buah ini secara langsung melindungi buah dari kontak langsung oleh tanaman. Budidaya yang dapat digunakan untuk teknik ini adalah jenis tanaman buah-buahan seperti mangga, apel, pepaya, dan sebagainya. Lanjut. Di sini ada keunggulan. Cara teknis pengendalian ini sangat murah, gampang dilaksanakan, dan aman dari bahan kimia yang berbahaya. Adapun kekurangan dari yaitu
Kekurangannya adalah pertumbuhan buah tidak stabil karena tidak terkena langsung dari sinar matahari. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya materinya dilanjutkan kepada teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pengendalian OPT tanaman secara fisik ialah pengendalian OPT dengan cara mengubah faktor lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain sedemikian hingga dapat menimbulkan kematian dan penurunan populasi OPT. Adapun beberapa teknik pengendalian tanaman secara fisik, yaitu yang pertama, penggunaan TSB (Trap Berry System), dan yang kedua itu penggunaan lampu perangkap untuk mengendalikan penggerak pada batang padi, dan yang ketiga itu menggunakan mulsa plastik untuk mengendalikan hama yang bertelur dalam tanah. Dan yang terakhir itu ada pembungkus buah untuk mengatasi. Oke, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan nun wal qalamin wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.